Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Aulia dengan NIM D02000353, angkatan 2020, kelas Informatika C. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang peraturan dan undang-undang yang ada pada ketiga. Terdapat beberapa undang-undang yang terkait dengan ketiga. Undang-undang tersebut seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Indonesia, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Indonesia, dan Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 1999 mengenai Sistem Manajemen dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Selanjutnya, saya akan membahas tentang dasar hukum yang terdapat dalam ketiga. Adapun dasar hukum yang terdapat dalam ketiga yaitu pertama, Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang ketentuan pokok mengenai tenaga kerja. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Yang keempat yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Yang kelima yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Kuasa Jasa Konstruksi. Yang ketujuh yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan dan Gedung. Dan yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Peraturan dan perundangan ketiga berkaitan dengan beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Adapun dasar hukum dan perundangan yang mengatur penerapan ketiga diantaranya adalah sebagai berikut. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Undang-undang ini mengatur tentang kewajiban mengurus serta kewajiban dan hak pekerja. Adapun hak dan kewajiban masing-masing yakni pertama, kewajiban pengurus atau pimpinan tempat kerja. Selanjutnya yaitu mencegah serta mengendalikan timbul atau menyebarnya bahaya yang disebabkan oleh suhu, debu, kelembapan, kotoran, uap, asap, gas, cuaca, hembusan angin, radiasi, sinar, getaran, dan suara. Selanjutnya, mencegah serta mengurangi terjadinya bahaya ledakan, mengamankan serta memperlancar dalam pengangkutan orang, barang, tanaman, ataupun binatang. Selanjutnya, mencegah, mengurangi, serta memadamkan kebakaran yang terjadi. Mendapatkan penerangan yang cukup serta sesuai dan mencegah terjadinya aliran listrik berbahaya. Mencegah serta mengurangi terjadinya kecelakaan, membuat tanda-tanda SING pada lokasi proyek supaya pekerja dapat selalu waspada. Selanjutnya yaitu menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup, memberi pertolongan ketika terjadi kecelakaan, memberi kesempatan untuk menyelamatkan diri apabila terjadi kebakaran maupun kejadian berbahaya lainnya. Menciptakan keserasian antara pekerja dengan lingkungan, alat kerja, serta cara dan proses kerja. Mencegah serta mengendalikan munculnya penyakit yang diakibatkan oleh kerja, baik itu berupa keracunan, psikis, infeksi, ataupun penularan. Selanjutnya, menyediakan alat-alat yang digunakan untuk melindungi pekerja. Selanjutnya, memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban. Mengamankan serta memelihara berbagai jenis bangunan. Mengamankan serta memperlancar pekerjaan dalam hal bongkar muat, penyimpanan, dan perlakuan barang.
menyesuaikan serta menyempurnakan pengamanan terhadap pekerjaan yang berbahaya supaya dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan. Selanjutnya, melaksanakan pemeriksaan kondisi mental, kesehatan badan, serta kemampuan fisik pekerja baru yang akan diterima oleh perusahaan ataupun yang akan dipindah kerjakan, yakni sesuai pada sifat pekerjaan yang akan diampu oleh pekerja. Dalam hal ini, pemeriksaan dilakukan secara berkala. Selanjutnya, kewajiban untuk menempatkan segala syarat keselamatan kerja wajib pada tempat-tempat yang mudah dilihat oleh peserta terbaca oleh pekerja. Kewajiban untuk melaporkan segala kecelakaan yang terjadi pada tempat kerja. Selanjutnya, kewajiban untuk menyediakan alat pelindung diri dengan cuma-cuma yang disertai dengan petunjuk yang dilakukan oleh pekerja serta siapa saja yang memasuki tempat kerja. Selanjutnya yaitu kewajiban untuk memasang segala gambar keselamatan serta segala bahan pembinaan lainnya di tempat yang mudah dilihat dan dibaca. Selanjutnya, kewajiban untuk menunjukkan serta menjelaskan kepada semua pekerja baru mengenai kondisi bahaya yang akan timbul pada kerjaannya. Selanjutnya, pengaman serta perlindungan terhadap alat-alat yang terdapat pada area tempat kerja, alat-alat perlindungan diri untuk bekerja yang bersangkutan. Memenuhi serta menanggapi segala syarat kesehatan dan keselamatan kerja diwajibkan. Selanjutnya, memberikan keterangan secara jelas dan benar jika diminta ahli atau pengawas keselamatan kerja. Menyatakan keberatan kerja apabila syarat dan keselamatan yang diwajibkan diragukan kecuali memang karena hal khusus yang ditentukan oleh pengawas, namun dalam hal ini sesuai dengan batas yang masih bisa dipertanggungjawabkan. Berikutnya, memakai alat pelindung diri atau APD secara benar dan tepat. Selanjutnya, meminta pada pimpinan supaya dilaksanakan segala syarat kesehatan dan keselamatan kerja yang diwajibkan. Selanjutnya tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Pasal 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Dalam peraturan dan perundangan ketiga ini meliputi tentang: pertama, kesehatan kerja diselenggarakan dengan tujuan supaya semua pekerja sehat sehingga tidak membahayakan diri sendiri serta masyarakat yang ada di sekelilingnya. Dengan begitu, produktivitas kerja yang diperoleh dapat optimal sejalan terhadap program perlindungan pekerja yang dituju. Yang kedua yaitu kesehatan kerja, yakni meliputi pencegahan penyakit yang diakibatkan oleh pekerjaan, pelayanan kesehatan kerja, serta syarat kesehatan kerja. Yang terakhir yaitu setiap tempat kerja wajib menyelenggarakan kesehatan kerja. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.